Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para sahabat tercinta penyimak channel Uripe Allah. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan sifat wajibnya Allah, wujud tidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradah, yakni sifat wajib bagi Allah yang nomor 8. Sifat iradah artinya berkehendak. Allah Maha berkehendak. Ketika kita mengadakan janjian dengan saudara atau teman, kita selalu menggunakan kata insya Allah, bila Allah menghendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Kehendak itu apa sih? Kehendak itu adalah kerenteknya hati, keinginan hati. Contoh, ketika kita hendak pergi kemana, pasti ada kerenteknya dahulu di hati, ada perintahnya dahulu di hati. Itulah perintah Allah. Dikerentekan untuk makan, dikerentekan hati untuk minum, dikerentekan hati untuk ibadah, dikerentekan hati untuk bekerja. Semuanya itu datangnya dari Allah. Kerentek itulah perintah Allah. Kerentek itulah utusan-utusan Allah. Manusia diutus oleh Allah. Tanpa kerentek maka manusia tak akan bisa kemana-mana. Dengan adanya kerentek itulah manusia diperjalankan oleh Allah sesuai dengan kerentek hatinya. Ketika kerentek hatinya, kehendak hatinya ingin bekerja, maka berjalanlah badan dan kaki ini menuju apa yang dikerentekan, apa yang diinginkan. Ketika mau sholat, pasti datang kerentek dahulu sebelum sholat. Diutus dulu sebelum melakukan. Tanpa adanya kerentek, tanpa adanya kehendak hati untuk melakukan apa saja, maka tak akan adalah tindak lakunya badan tanpa kerenteknya hati. Jadi kerenteknya hati itulah kun. Jadilah kerentek itu kun. Contoh kita mau ingin sholat.
sholat duhur seumpama. Di dalam hati sudah datang kerentek ingin sholat duhur. Kun, itulah yang dimaksud kun, kata Allah. Nah, ketika kita sudah menjalankan sholat duhur nanti, ketika sholat duhur itu sudah terlaksana, itulah yang disebut fayakun, maka jadilah ia. Jadi Allah menciptakan di dalam keadaan sholat, ketika sholat terjadi, fayakun, maka jadilah ia. Bila selama ini kehidupan dan badan ini masih kita akui sebagai hidup dan badan milik kita, maka selamanya kita tidak bakal mengenal Allah. Kita tidak bakal mengenal kehendak Allah. Kita tidak bakal mengenal bahwa setiap diri manusia itu diutus oleh Allah, dikerentekkan oleh Allah. Bila kita belum mengenal Allah, maka kerentek itu rojiunnya, pulangnya, kembalinya kepada hawa nafsunya. Jadi semua kerentek yang ada di dalam diri manusia, bila di dalam hatinya masih berkuasa atas hidup dan badan ini, itulah lintasan hati yang kotor, yang najis, yang selalu mensekutukan kerenteknya atau daya upayanya Allah menjadi daya upayanya makhluknya. Kehendak Allah menjadi kehendak makhluknya. Karena makhluknya, karena manusianya belum mengenal Allah, maka tak akan mengendalah manusia dengan kerentek atau kehendak Allah. Jadi seolah-olah selama ini semua kehendak yang ada di dalam hati kita, semua keinginan yang ada di dalam hati kita, semuanya berpulang kepada linafsi, kepada diri manusianya, kepada alam yang fana. Karena di dalam hati diri manusia kita selama ini masih menjadi Tuhan daripada menjadi khalifah, menjadi wakil-wakilnya Allah. Kita selama ini berperan menjadi ketua daripada menjadi wakilnya Allah. Jadi Allahnya seolah-olah dijadikan wakil-wakil kita. Seolah-olah ketuanya, seolah-olah Tuhannya adalah diri kita sendiri selama ini. Karena di dalam hati kita Allahnya tidak ada, kewujudannya Allah tidak ada, kehidupan Allahnya tidak ada, kehendak daya upayanya Allahnya tidak ada, kuasa Allahnya tidak ada di hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa selama ini kita tidak bertuhan, melainkan ateis, melainkan kufur, melainkan syirik, yang mana di dalam hati kita tidak ada Tuhan selain hawa nafsu kita sendiri yang berkuasa atas singgah sananya hati ini selama ini. Meskipun kelihatannya kita ibadah atau sholat, coba cek di dalamnya yang wujud, yang ada, yang merasa berkuasa di dalam ibadah dan sholat itu siapa? Diri kita, bukan? Yang mana di dalamnya berposisi menjadi Tuhannya amal.
seolah-olah kitalah yang mentuhani amal sholat dan ibadah itu, seolah-olah diri kitalah yang menjadi pemilik sholat dan ibadah yang selama ini kita lakukan. Selama ini kita tidak menyadarinya karena kita tak pernah bertuhan selama ini, bahwa di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah, Tuhan penguasa alam. Karena selama ini kita tidak bertuhan, maka sholat, maka ibadah, maka hidup dan mati diakui sebagai milik manusianya. Allah Maha menghidupkan dan Allah Maha pula mematikan, seolah-olah kitalah yang mentuhani di dalamnya. Seolah-olah kitalah yang punya kehendak daya upaya apapun yang selama ini kita kerjakan, seolah-olah terputus dari kehendak daya upayanya Allah. Karena memang kita tidak bertuhan, melainkan bertuhankan diri manusia kita sendiri yang seolah-olah menjadi Tuhan. Karena kita sadari bersama selama ini kan Allah gaib buat kita, Allah kan tiada buat kita, Allah kan mati buat kita. Selama ini kita bertuhan dan beragama kan hanya angan-angan saja. Hanya angan-angan yang ada di angan kita. Seolah-olah kita bertuhan dan beragama, tapi untuk menutupi keateisan, kekufuran, persekutuan hati kita di sisi manusia, agar manusia tidak tahu keateisan atau kekufuran hati kita kepada Allah. Maka dipeluklah agama-agama syariat itu dan bertuhan secara syariat, agar tidak disebut kufur dan ateis di sisi manusia. Akan tetapi buktinya selama ini di dalam hati kita yang ada siapa? Kan yang ada di dalam hati kita sendiri selama ini adalah diri manusia kita sendiri, yang merasa diri manusia kitalah yang wujud, yang merasa diri manusia kitalah yang hidup, yang merasa diri manusia kitalah yang berkuasa atas kehidupan ini, atas semua kerentek dan keinginan kita selama ini. Selama ini putus dari kekuasaan Allah, karena yang jadi Tuhan di dalamnya selama ini adalah diri kita sendiri. Maka kehendak apapun, kerentek apapun yang ada di hati ini selama ini terputus dari kerenteknya Allah. Karena selama ini kita ngaku-ngaku hidup ini milik kita, wujud ini milik kita, kuasa ini milik kita, kehendak ini milik kita, dan maka terputuslah kita di dalam bertuhan selama ini. Katanya bertuhan, tapi kok tiada Tuhan di hatinya? Kan aneh. Sedang persyaratan menyembah di sisi syariat adalah ketika menyembah atau ketika sholat, Allahnya wajib ada, Allahnya wajib wujud, sehingga wujudlah Allah dan hambanya untuk menyembah. Itu kan syaratnya.
Syaratnya menyembahkan Allahnya wajib wujud. Akan tetapi selama ini prakteknya bagaimana? Di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita selama ini, wujudkah Allah buat kita di dalam sholat dan ibadah kita? Tentunya Allahnya gaib, Allahnya tiada. Inilah bukti bahwa selama ini kita tak pernah sedetik pun mengabdi dan beribadah, bahkan menyembah kepada Allah. Karena selama ini Allahnya gaib di hati kita. Karena selama ini Allahnya tiada di hati kita. Bagaimana mungkin kita dikatakan mengabdi? Bagaimana mungkin kita dikatakan menyembah sementara Allahnya tiada, sementara Allahnya gaib di hati kita? Maka Dajjal nyalah yang selama ini kita sembah, maka setan yang terkutuk nyalah yang selama ini kita sembah. Siapa setan yang terkutuk itu? Hakikatnya setan yang terkutuk itu adalah hawa nafsu kita sendiri, diri kita sendiri yang selama ini mentuhani hidup dan badan ini di hati kita, yang selama ini berasa sebagai penguasa atas hidup dan badan ini selama ini. Inilah yang dimaksud setan yang terkutuk, setan yang nyata. Benarlah firman-Nya Allah bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Siapakah setan yang terkutuk itu? Dialah diri kita sendiri di hati kita yang selama ini selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Inilah setan yang terkutuk itu. Jadi setan yang terkutuk ini seolah-olah dirinya lah yang punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar. Setan yang terkutuk selalu membisikkan kepada manusia, bro, kehendak daya upaya ini adalah kehendak daya upayamu, bukan kehendak dan upaya Tuhanmu. Karena engkaulah yang mentuhani, karena engkaulah sebagai pemilik hidup dan badan ini. Tak ada urusan dengan Allah. Karena Allah gaib bagimu, karena Allah tiada bagimu, karena pencipta dirimu kau tiadakan. Seolah-olah kita tercipta dengan sendirinya. Seperti orang ateis itu menyangka semua kejadian di atas alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, tiada yang mencipta. Apa bedanya dengan hati kita selama ini? Apa bedanya dengan hati kita selama ini yang tak bertuhan? Seolah-olah semua kejadian itu tercipta dengan sendirinya. Kejadian diri kita, hidup diri kita, badan diri kita seolah-olah tercipta dengan sendirinya. Iya tidak? Bila iman kita memahami, mengikutkan di dalam hati bahwa diri kita ini ada yang mencipta, ada yang membuat, yakni Allah, maka takkan mungkin hati kita ateis seperti ini. Maka kita kembali kepada Sang Pencipta. Jadi yang beraktivitas, yang berakal di dalam hidup dan badan ini, ya Tuhan pencipta diri manusianya, bukan manusianya yang beraktivitas di dalamnya, akan tetapi penciptanya lah yang mengaktivitaskan diri manusia kita. Inilah cara yang dimaksud
sebagai hamba yang bertuhankan kepada Allah. Selama ini kan tidak demikian di dalam hati kita. Seolah-olah kita ini bukan ciptaan, seolah-olah kita ini sang Khalik, seolah-olah kita ini bisa berdiri sendiri, seolah-olah kita ini bisa berbuat apa saja dengan dirinya sendiri. Nah, apa bedanya dengan orang yang ateis yang tak bertuhan di hatinya? Selama ini kita memeluk agama dan bertuhan hanyalah simbol-simbol dohiriah saja. Akan tetapi hati kita masih belum memeluk sebuah agama. Hati kita belumlah dikatakan bertuhan. Maka dari itu, awwaluddin ma'rifatullah. Suatu agama itu diawali dengan tahu atau mengenal Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Bila kita tidak mengenal Tuhan yang menciptakan diri manusia kita di hati kita, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepadanya? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah bila kita tidak tahu Allah? Dan bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah sementara posisi manusia kita selama ini jadi Allah, jadi Tuhan, Tuhan penguasa sifat-sifatnya Allah. Sementara Allah selama ini kita posisikan di dalam sifat muhalnya Allah sendiri. Diri manusia kitalah yang wujud, Allah lah yang adam, Allah lah yang tiada, Allah lah yang gaib di hati kita. Kita mengakui bahwa diri kita lah yang hidup, Allah mati di hati kita. Tak ada hidupnya Allah sama sekali di hati kita selama ini. Bagaimana mungkin kita bertuhankan Allah sementara selama ini yang jadi Allah, yang jadi Tuhan adalah kita sendiri. Jadi semuanya hanyalah sia-sia belaka. Inilah keterangan dari sifatnya Allah. Iradah, Allah maha berkehendak. Jadi akbarkanlah, jadi maha besarkanlah kehendak Allah di hatimu. Jika dirimu sudah bertuhankan Allah, berarti diri manusiamu kan sudah tak ada. Jika dirimu sudah menyembah kepada Allah, berarti dirimu sudah fana. Sebelum dirimu fana, sebelum diri kita fana, sebelum diri kita hancur, sebelum diri kita adam tiada, maka kita takkan pernah mengabdi, mempersembahkan bahwa hidup dan badan ini milik Allah. Selama kita masih mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusia kita, tentunya seluruh sifat wajibnya Allah pasti kita akui sebagai sifat diri manusia kita di hati kita. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua para pecinta penyimak channel Uripi Allah, semoga kita selalu senantiasa dijaga hati kita oleh Allah. Semoga kita semua bisa dengan mudah bertajalli atau wusul kepada Allah. Tanda-tanda wusul, tanda-tanda tajalli sudah tiadanya diri manusia kita di hati kita. Yang ada hanya Allah, yang makrifat hanyalah makrifatulllah, sementara manusianya bermakrifat kepada asal usul kejadian dirinya. Asalnya tiada, maka
tiadakanlah diri manusia kita. Asalnya gaib, maka gaibkanlah keadaan diri manusia kita di hati kita. Maka setelah sudah tidak ada dan gaib diri manusia kita di hati kita, maka nyatalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar dan Allah Maha berkehendak atas segala apa yang diperjalankannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.